Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Livia. Izinkan kami dari kelompok 2 melakukan presentasi terkait hasil tugas kelompok keempat yang bertemakan analisis dan desain tata letak fasilitas untuk meningkatkan efisiensi aliran material di pabrik. Kelompok 2 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Aji Sidik. Yang kedua, Felicia Anabel Yoro. Yang ketiga, Amanda Brian Megantara. Dan yang terakhir adalah Rifki Nur Hadi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung melakukan pembahasan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, masalah tata letak yang tidak efisien. Ini menyebabkan peningkatan waktu produksi, biaya operasional, dan penurunan produktivitas. Material harus menempuh jarak lebih jauh dari yang biasanya, menyebabkan penundaan dan penumpukan inventory, serta berpotensi menurunkan kualitas produk dan kesulitan memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian, poin kedua adalah urgency relayout fasilitas. Ini diperlukan untuk mengatasi inefisiensi tata letak. Dengan pengaturan ulang yang tepat, aliran material menjadi lebih lancar, jarak perpindahan berkurang, dan hambatan dalam produksi dapat diminimalkan. Ini meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, dan memungkinkan perusahaan merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat. Kemudian, yang terakhir, terkait persaingan industri yang serba ketat. Perusahaan harus meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi. Tata letak fasilitas yang optimal adalah salah satu kunci untuk tetap kompetitif, memungkinkan perusahaan menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif dan kualitas yang jauh lebih baik. Perusahaan yang gagal mengoptimalkan tata letaknya akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang lebih efisien dan responsif terhadap permintaan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicia. Oke. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dengan menganalisis dan mendesain ulang tata letak fasilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi aliran material di pabrik, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Boleh di next? Selanjutnya ada metode penelitian. Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data aliran material dan tata letak fasilitas. Saat ini melalui observasi langsung dan wawancara dengan staf pabrik. Populasi penelitian ini adalah seluruh fasilitas produksi di pabrik, sedangkan sampel yang digunakan adalah area produksi yang memiliki aliran material paling signifikan. Teknik pengumpulan data meliputi survei, wawancara, dan analisis dokumen produksi. Survei dan wawancara dilakukan kepada 40 staf produksi dan 10 manajer produksi. Kemudian, observasi langsung dilakukan di lini produksi untuk mengetahui dan mengambil data mengenai aliran material dan tata letak fasilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karif. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Survei dan wawancara didapatkan hasil sebanyak 75% responden menyatakan jarak antar stasiun kerja terlalu jauh dan sebanyak 60% mengeluhkan jalur aliran material yang tidak efisien. Kemudian, observasi langsung mengkonfirmasi temuan dari survei dan wawancara, di mana didapatkan fakta bahwa terdapat jalur aliran material yang tidak efisien. Terdapat banyak belokan, jarak antar stasiun terlalu jauh, dan terdapat banyaknya perpindahan bahan material yang tidak dibutuhkan. Nah, dari data observasi langsung didapatkan data seperti tabel berikut. Bisa di next. Oke, data hasil observasi didapatkan rute perpindahan antar stasiun, kemudian waktu tempuh per menitnya, lalu jumlah perpindahan per hari, dan total waktu tempuh per hari dalam satuan menit. Nah, dari stasiun 1 ke stasiun 2, waktu tempuhnya itu 6 menit, kemudian juga perpindahan per harinya itu adalah 80 kali. Sehingga total waktu per harinya itu adalah 480 menit. Kemudian dari stasiun 2 ke stasiun 3, waktu tempuhnya itu adalah 9 menit, kemudian juga perpindahan per hari 100 kali, sehingga total waktu tempuh per harinya itu adalah 900 kali. Kemudian dari stasiun 3 ke stasiun 4, waktu tempuhnya itu adalah 8 menit dengan jumlah perpindahan 90 kali, menjadikan total waktu tempuhnya adalah 720 menit. Kemudian dari
dari stasiun 4 ke stasiun 5, waktu tempuhnya itu adalah 12 menit dengan jumlah perpindahan perharinya 70 kali, sehingga total waktu tempuh perharinya itu adalah 840 menit. Kemudian dijumlahkan seluruhnya didapatkan total waktu tempuh per hari adalah 2.940 menit atau setara dengan 49 jam. Kemudian kami merancang desain tata letak yang baru untuk mengatasi masalah ini. Nah, desain baru diharapkan dapat mengurangi jarak antar stasiun dan memperbaiki jalur aliran material. Nah, kemudian desain baru ini dicoba dan diterapkan dan didapatkan data seperti tabel berikut ini. Nah, berikut ini adalah data aliran material dan tata letak fasilitas desain yang baru. Nah, dari stasiun 1 ke stasiun 2, waktu tempuhnya itu menjadi 4 menit, kemudian jumlah perpindahannya 80 kali, sehingga total waktu tempuhnya itu adalah 320 menit. Kemudian dari stasiun 2 ke stasiun 3, itu waktu tempuhnya 6 menit, jumlah perpindahan perharinya 100 kali, sehingga total waktu perharinya itu adalah 600 menit. Kemudian stasiun 3 ke stasiun 4, itu waktu tempuhnya 5 menit, kemudian juga perpindahan perharinya 90 kali, total waktu tempuh perharinya 450 menit. Kemudian dari stasiun 4 ke stasiun 5, waktu tempuh per menitnya adalah 7 menit, jumlah perpindahan perharinya itu adalah 70 kali, sehingga total waktu tempuh perharinya itu adalah 490 menit. Kemudian ditotalkan seluruhnya dan didapatkan bahwa total waktu tempuh per hari untuk desain yang baru adalah 1.860 menit atau setara dengan 31 jam. Nah, desain tata letak yang baru ini lebih mengutamakan jalur aliran material yang lebih lurus dan minim belokan. Jarak antar stasiun dikurangi untuk meminimalkan waktu tempuh dan perpindahan bahan material yang tidak perlu. Implementasi desain tata letak baru tidak hanya mengurangi waktu tempuh, tetapi juga meningkatkan produktivitas dari staf produksi. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, staf dapat fokus menjalankan tugas-tugas produksi yang lebih produktif daripada menghabiskan waktu untuk perpindahan antar stasiun. Selain itu, jalur aliran material yang lebih efisien mengurangi resiko penundaan dan gangguan dalam proses produksi. Kemudian untuk hasil dan pembahasan yang lebih lanjut akan dibahas oleh Kak Brian. Kepada Kak Brian saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan hasil pembahasan, yaitu hal ini dapat ditunjukkan pada tabel desain baru bahwa waktu tempuh antara stasiun-stasiun berkurang secara signifikan dengan desain tata letak yang baru. Misalnya, waktu tempuh dari stasiun 1 ke stasiun 2 berkurang dari 6 menit menjadi 4 menit. Dan dari stasiun 2 ke stasiun 3 berkurang dari 9 menit menjadi 6 menit. Pengurangan ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan aliran kerja yang lebih lancar dan teratur. Kemudian, pada hasil analisa menunjukkan bahwa total waktu tempuh harian turun menjadi 1.860 menit atau 31 jam, yang berarti ada pengurangan sebesar 1.080 menit atau sekitar 18 jam per hari. Peningkatan efisiensi ini mencapai 36,7%, yang menunjukkan bahwa perubahan tata letak memiliki dampak positif yang besar terhadap operasional perusahaan. Kemudian untuk kesimpulan, next. Penelitian ini menekankan pentingnya tata letak fasilitas dalam meningkatkan efisiensi operasional di industri manufaktur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif dan eksperimental, penelitian ini mengidentifikasi masalah dalam aliran material melalui observasi, wawancara, survei, dan analisis dokumen produksi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak permodelan tata letak dan simulasi aliran material. Perbaikan tata letak fasilitas produksi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional perusahaan dengan pengurangan total waktu tempuh harian sebesar 1.080 menit atau 18 jam,
perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan pengurangan biaya operasional. Meningkatkan efisiensi sebesar 36,7%. Ini menunjukkan bahwa penataan ulang tata letak fasilitas produksi merupakan langkah strategis yang efektif untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Oke, demikian yang dapat presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.